Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan yang layak untuk Engkau Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, biar kami mengalami lawatan dan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu
langkah kami Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Tuntun setiap langkah kami Tuhan, jangan pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami perlukan Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Ya Tuhan, terima kasih Bapak. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan, dan berjalanlah dengan siap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami muji Engkau Tuhan dengan tubuh kami, dengan lidah bibir kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Berikan salam untuk kanan kirinya. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh dalam keadaan yang sehat hari ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, amin. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita mau sama-sama katakan.
persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus kita. Kuasa yang memulihkan, amin. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membangkitkan. Mari kita mau sebentar mendengar firman Tuhan. Lebih lagi kita mau siapkan hati kita. Puji nama Tuhan. Kalau Bapa yang setia bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta, kalau segalanya bagi setiap kami, segalanya tenangkan jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu
kami perlukan Tuhan. Kau Allah yang setia. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, tulus dalam nasabahnya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu tidak pernah berakhir di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, lebih lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi pendengar, bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Baik yang menyaksikan dan mengikuti ibadah kita secara online maupun yang hadir di tempat ini. Ternyata hari ini full. Tentunya anugerah daripada Tuhan kita bisa hari ini sama-sama menghirup udara yang segar, berkumpul dengan keluarga, dengan kondisi yang badai yang belum berlalu ini, tapi kita bersyukur anugerah Tuhan yang besar, kita sama-sama bahkan melaksanakan ibadah secara onsite pada pagi hari ini. Melanjutkan tema di dalam bulan ini tentang refresh atau disegarkan. Boleh sama-sama katakan dengan saya Bapak Ibu, disegarkan. Minggu lalu kita sudah belajar fondasi bagaimana supaya hidup kita terus menerus disegarkan. Bapak Gembala Pak Wandi menyampaikan firman Tuhan dan mengajarkan kita sama-sama bagaimana caranya supaya kita memiliki waktu hening, silence dan solitude, waktu hening dan waktu di dalam kesendirian. Beda dengan berdoa, beda dengan bermeditasi, karena kalau bermeditasi itu mengosongkan pikiran, tapi kalau silence dan solitude kita mengisi pikiran kita dengan menyadari bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Di dalam iman Kristiani kita tidak mengenal istilah meditasi. Yang kita kenal adalah waktu hening, silence, dan solitude. Bapak Ibu, di dalam masa-masa pandemi ini banyak sekali istilah-istilah yang muncul. Dari PSBB, PPKM darurat, dan PPKM level-levelan, gak mau kalah dengan level kepedasan, level 1 sampai level 4. Dan banyak sekali istilah-istilah, dan salah satunya istilah yang menarik
hari-hari ini muncul adalah masalah tentang mental health atau kesehatan mental. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi yang seperti ini yang belum berakhir ini banyak mengganggu mental atau jiwa orang. Karena apa? Karena dunia berubah dan hal-hal yang biasanya kita lakukan menjadi tidak biasa. Yang biasanya kita ibadah bisa tanpa berjarak pun, beribadah pun kita berubah. Dan karena perubahan itu ada keseimbangan di dalam kehidupan kita yang mulai hilang. Bahwa kita sadari bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang biasanya kita bisa beraktivitas dengan normal, hari-hari ini kita tidak bisa beraktivitas dengan normal. Bahkan tanpa dipungkiri, mungkin karena pola ibadah kita yang mulai berubah juga dari yang biasanya normal dan menjadi online, keadaan kerohanian kita pun agak merosot. Dan tanpa kita sadari, ketika kehidupan roh kita merosot, itu juga akan mempengaruhi kondisi jiwa kita, bahkan pun mengganggu kondisi tubuh kita. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa kehidupan kita ini ada di dalam keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga hidup kita terus segar, disegarkan, kehidupan kita terus bugar, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita hari-hari ini dengan maksimal dan dengan produktif. Dan hari-hari ini kita juga diingatkan bahwa kita harus menjaga imun tubuh kita supaya kita kebal terhadap virus COVID-19. Dan ketahuilah Bapak Ibu bahwa di dalam tubuh kita ternyata Tuhan kita yang Maha Kuasa dan Tuhan kita yang sangat detail itu menciptakan banyak sekali hormon-hormon di dalam tubuh kita. Salah satu jenis hormon yang ada di dalam kehidupan kita disebut hormon yang menciptakan kebahagiaan. Saya yakin kita semua percaya di sini kalau kehidupan kita bahagia maka kita akan segar. Mukanya aja kelihatan fresh ya Bapak Ibu kalau orang bahagia. Nah, Tuhan menciptakan salah satu di dalam hidup kita, dalam tubuh kita itu ada namanya hormon kebahagiaan. Dan hormon kebahagiaan ini ada jenisnya lagi, ada 4 jenis hormon kebahagiaan. Secara singkat saya akan deskripsikan kepada kita semua supaya kita dapat sebuah pemahaman yang baru. Ada 4 jenis hormon bahagia yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama namanya hormon dopamin, hormon yang dikenal sebagai hormon perasaan baik yang bertugas meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi kita. Nah, hormon ini bisa muncul dan ditingkatkan dengan cara apa? Yang pertama, makan makanan yang kesukaan kita, makan makanan enak. Tapi sekali lagi, jangan berlebihan. Hormon-hormon ini pun kalau sudah berlebihan tidak baik. Dan kita yang harus mengendalikannya. Makan makanan kesukaan, Bapak Ibu kalau kita makan kesukaan pasti happy. Ada di sini yang kalau stres pelariannya kemana? Kemakan. Nasi padang, nasi campur, dan lain sebagainya. Mungkin lagi kepikiran habis ini mau makan apa di otaknya udah ada. Itu tanpa kita sadari memunculkan hormon dopamin dalam kehidupan kita. Kita jadi bahagia, kita jadi pede, kita jadi semangat. Hal yang lainnya, dengan cukup tidur, cukup istirahat. Orang yang cukup tidur pasti segar bangunnya, aktivitas hari-harinya bisa produktif. Saya orangnya kalau susah tidur, kalau nggak bisa tidur dan kurang tidur, hari itu akan jadi hari yang hancur. Karena bisa senggol bacok gitu, bisa, pokoknya kesel aja. Makanya saya itu harus menjaga diri saya cukup tidur. Dan ternyata memang kalau orang kurang tidur ternyata ada hormonal di dalam diri itu, dopamin itu yang drop. Hal yang lainnya bisa dicapai dengan apa? Dengan berolahraga. Makanya kenapa kalau kita berolahraga, walaupun badan sepertinya lelah mengeluarkan energi, berkeringat, tapi ada di dalam tubuh kita tuh rasa senang. Dan kayaknya kita pengen lagi. Makanya kenapa banyak hari-hari ini muncul hobi-hobi baru. Salah satunya bersepeda, mungkin jogging dan lain sebagainya. Dan kita tuh pengen lagi. Karena apa? Karena ada hormon kebahagiaan yang muncul di dalam diri kita. Dan banyak hal lainnya. Yang kedua, hormon namanya oksitosin yang sering disebut sebagai hormon cinta.
Hormon ini dapat meningkatkan kepercayaan, empati, dan ikatan di dalam sebuah hubungan. Hormon ini bisa muncul ketika ada sentuhan fisik, main dengan hewan, berbagi cerita dengan sahabat, dan melakukan banyak kebaikan. Oleh karena itu juga dalam masa pandemi ini banyak muncul hobi-hobi baru. Merawat tanaman, piara ikan, piara nambah dogi mungkin di rumah. Nah, itu tanpa kita sadari membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita, dan hormon oksitosin di dalam diri kita tuh muncul. Yang ketiga, hormon serotonin. Hormon ini membantu mengatur suasana hati, siklus tidur, nafsu makan, bahkan pencernaan dan daya ingat kita. Hormon ini muncul ketika apa? Ketika kita berjemur di bawah sinar matahari, melihat alam, jalan-jalan, dan berdoa serta beribadah. Yang terakhir, hormon namanya endorfin, hormon pereda nyeri yang alami di dalam tubuh. Hormon ini akan bisa mengurangi kita, meredakan rasa cemas, rasa stres. Seperti penenang secara alami, dan dapat diproduksi dengan apa? Diproduksi dengan antara lain kembali dengan berolahraga, dengan tertawa, dengan mendengarkan musik yang menenangkan, maka hormon ini akan muncul. Nah, Bapak Ibu, di awal saya menjelaskan ini untuk apa? Supaya kehidupan kita ini belajar untuk seimbang. Ternyata kesehatan mental kita itu bisa kita jaga dengan hal-hal seperti ini. Dan kita sama-sama bisa pelajari bahwa hormonal dalam kehidupan kita ini bisa menjaga kehidupan kita juga ketika kita bisa melakukannya tepat. Nah, tentunya pagi hari ini saya tidak membahas itu panjang lebar karena bukan kuliah biologi. Tentunya penekanan kita hari ini adalah bagaimana kehidupan kita ketika kita berfokus dan memberikan waktu yang berkualitas bagi Tuhan, kehidupan kita akan menjadi bugar dan disegarkan. Sebagai ayat pembuka, mari kita sama-sama buka di dalam Matius 11 ayat ke-28 sampai yang ke-30. Matius 11 ayat ke-28 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Ada undangan daripada Tuhan. Tuhan katakan, datanglah kepada Tuhan semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Undangan kepada Tuhan ketika kita merasa hari-hari ini kita sedang berletih lesu dan berbeban berat, janji Tuhan bahwa akan ada kelegaan di dalam hadirat Tuhan. Akan ada kelegaan ketika kita menyerahkan diri, kita berserah di dalam pimpinan Tuhan. Kuk yang kupasang, Tuhan katakan di sini, enak dan ringan. Kuk di sini berbicara tentang sebuah potongan kayu yang besar, kalau kita tahu Bapak Ibu, yang suka ditaruh di atas pundak hewan ternak. Seperti lembu, kerbau, yang dipakai untuk biasanya membajak sawah, menarik gerobak. Kuk yang dibicarakan di sini menggambarkan kuk seperti itu. Dan Tuhan katakan apa? Kuk yang Tuhan pasangkan itu adalah enak dan ringan. Kenapa enak dan ringan? Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kecepatan kita melangkah, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini berjalan di dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Tidak lagi kita fokuskan dengan kekuatan kita di dalam kehidupan ini menjalani beban yang begitu berat sendirian, beban kuk yang selama ini kita pikul itu sendirian. Tetapi Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang, ganti. Biar Tuhan yang menuntun. Sehingga kita tidak terlalu cepat, kita tidak terlalu lambat di dalam menjalani hari-hari ini. Dan setiap keputusan yang kita ambil pun keputusan yang sesuai dengan pimpinan Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita ambil tidak lagi keputusan-keputusan yang keliru, yang sesuai dengan keinginan atau hawa nafsu kita. Tetapi keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam ketenangan.
Musuh dari ketenangan adalah kebisingan. Dan tanpa kita sadari juga di dalam pikiran kita setiap hari, bahkan mungkin hari ini saat kita duduk, ada banyak kebisingan di dalam pikiran kita. Besok Senin, kerja lagi, target-target pekerjaan, mungkin udah harus bayar cicilan, mikirin kesehatan orang tua, mikirin masa depan anak. Ada banyak kebisingan di dalam pikiran kita. Tapi seperti minggu lalu kita diajarkan untuk kita ambil waktu hening. Karena kita sudah terlalu lama mengizinkan pikiran dan hati kita ini bising, sibuk. Seperti suara radio yang mencari gelombang radio yang sangat berisik. Tuhan inginkan supaya kita kembali tune in, kembali masuk di dalam gelombangnya Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami ketenangan dan kita bisa kembali mendengar suara Tuhan. Kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Dan ketika kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan, artinya kita sedang berjalan di dalam relasi yang semakin akrab dan sehat dengan Tuhan. Nah, relasi yang akrab dengan Tuhan akan membuahkan relasi yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Relasi yang akrab dengan Tuhan akan membuahkan relasi yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Relasi yang sehat dengan Tuhan, relasi yang sehat dengan sesama. Artinya kita sedang tinggal di dalam kasih. Ketika kita sedang tinggal di dalam kasih, akan ada kebahagiaan, akan ada kesegaran, akan ada refresh itu juga yang muncul di dalam hati kita. Oleh karena itu, relasi dengan Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan menjadi pondasi, menjadi hal yang terutama di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita terus disegarkan hari demi hari. Seperti ranting pohon anggur yang melekat kepada pohonnya, seperti itulah seharusnya kehidupan kita. Sehingga kita bisa memunculkan daun-daun dan memunculkan buah-buah di dalam kehidupan kita yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang namanya relasi harus dipelihara. Kalau relasi tidak dipelihara, maka akan bisa menjadi hambar, menjadi merosot. Begitu juga mungkin seperti di dalam hubungan suami istri. Mungkin sudah terlalu lama kita berdua di rumah, jadi kayaknya kehadiran suami istri biasa aja. Padahal kita tahu dia hadir di situ. Mungkin dulu masih pacaran pengen ketemu terus, kalau sekarang gak usah sering-sering ketemu deh, mungkin. Tanpa kita sadari, karena tidak ada relasi yang kita pelihara, kita bangun, hubungannya semakin merosot, semakin hambar, semakin suam. Kenapa? Karena satu hal, kita kehilangan apa? Kita kehilangan quality time. Kita kehilangan waktu berkualitas yang bisa menyegarkan hubungan kita. Quality time atau waktu yang berkualitas inilah yang akan sama-sama kita pelajari dari kisah Marta dan Maria. Bagaimana di dalam waktu-waktu yang berkualitas dia bertemu dengan Tuhan, kita akan sama-sama belajar. Ada dua perbedaan sikap dari Marta dan Maria. Bagaimana dia menyambut Yesus yang saat itu datang ke kampungnya di Betania. Mari sama-sama kita lihat di dalam satu perikop firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat ke-38 sampai ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai ke-42, maaf. Lukas 10 ayat ke-38 sampai ke-42 saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Sama-sama katakan duduk dekat kaki Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih, dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, katakan sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, berani-beraninya nih Marta nyuruh Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dari kisah perikop mengenai Maria dan Marta yang menyambut kehadiran Tuhan Yesus di rumahnya, kita akan sama-sama belajar ada 3 hal apa saja yang
bisa kita lakukan dan akan kita alami di dalam waktu berkualitas bersama Tuhan. 3 hal yang kita lakukan dan yang akan kita alami di dalam waktu berkualitas kita bersama Tuhan. Yang pertama, sikap kita di dalam memberikan waktu yang berkualitas kepada Tuhan adalah memberikan perhatian secara penuh. Memberikan perhatian secara penuh. Dalam hal ini maksudnya bukan Tuhan kita kurang perhatian, Tuhan kita cari perhatian, tidak. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita memberikan dan menyediakan waktu yang berkualitas bagi Tuhan lewat apa? Lewat silence dan solitude seperti minggu lalu yang kita pelajari waktu hening. Justru perhatian kita lah yang sedang Tuhan ubah. Tuhan sedang mau mengubah perhatian kita dari kebisingan yang tadi, kebisingan-kebisingan hidup kita menjadi ketenangan. Mengubah perhatian kita dari yang panik menjadi tenang. Mengubah perhatian kita yang dari mengandalkan pemikiran kita, dari yang mengandalkan kekuatan kita, berubah menjadi perhatiannya kepada kemahakuasaan Tuhan, ketidakterbatasan Tuhan. Mengubah perhatian kita dari kita yang merasa kita bisa mengendalikan sesuatu menjadi sikap hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bukanlah penanggung jawab hidupku yang sepenuhnya. Tuhan juga bertanggung jawab dan Tuhan pasti peduli akan kehidupan aku. Ketika kita memberikan perhatian kita secara penuh, bukan artinya kita sedang menyisihkan waktu, tetapi kita menyediakan waktu yang khusus, baik dalam kesendirian atau di dalam situasi tertentu, bahkan di tengah orang banyak, seperti Maria dan Marta. Mereka seperti Maria di Betania ini yang melakukan silence dan solitude, tidak hanya di dalam waktu kesendirian, tapi di tengah-tengah orang banyak, Maria pun bisa melakukan silence. Karena apa? Karena dia memberikan perhatian secara penuh. Perkembangan gadget, perkembangan zaman membuat kita pun tanpa kita sadari, kita sudah kurang memberikan perhatian secara penuh pada orang-orang di sekitar kita. Kalau dulu kumpul makan-makan, ya makan, perhatiannya makan di meja makan dan makan makanan yang ada. Tapi ya sekarang pegang HP masing-masing sambil makan, sebelum makan foto dulu biar makanannya lebih lezat. Tanpa sadar lupa di kanan kirinya itu ada adiknya, ada kakaknya, ada mamanya, papanya, karena semua sambil makan sambil pegang HP. Ini bukan contoh memberikan perhatian secara penuh. Memberikan perhatian secara penuh artinya fokus. Fokus dengan kehadiran siapa yang sedang kita fokuskan. Seperti sikap yang dilakukan oleh Maria. Dikatakan di ayat ke-39, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Bisa kita bayangkan, imajinasikan sama-sama Tuhan saat itu sedang duduk dan Maria duduk di samping kaki Tuhan, artinya bisa kita bayangkan ada di bawah lantai dan dia memandangi Tuhan dan mendengarkan dengan seksama apa yang Tuhan katakan. Ada sebuah sikap kerendahan hati yang Maria tunjukkan dan sikap berserah dan sikap mau dengar-dengaran. Tuhan ini lagi ngomong apa sih? Maria merendahkan diri dan bersikap berserah dan memberikan perhatian pada Tuhan secara penuh pada saat itu ketika Tuhan Yesus datang ke kediamannya. Tetapi hal yang sebaliknya yang dilakukan oleh Marta. Marta dikatakan di ayat yang ke-40, Marta sibuk sekali melayani. Tidak ada yang salah dengan kata-kata melayaninya, tetapi yang salah, keliru adalah kata-kata sibuk sekali. Marta teralihkan, Marta terdistract perhatiannya dengan melayani. Bukan hanya bicara tentang konteks melayani di dalam hal gereja, mungkin kita juga di dalam dunia bekerja, kita selama ini mungkin sedang sibuk sekali bekerja, sehingga kita lupa duduk dekat kaki Kristus, merendahkan hati kita, dengar-dengaran akan Tuhan. Karena kita pun ingin di dalam kehidupan ini tidak ada keputusan-keputusan yang keliru yang kita ambil dalam kehidupan kita.
Kita pengen supaya setiap keputusan dan karakter dan tingkah laku kita semakin diubahkan sehingga orang pun diberkati lewat kehidupan kita. Kehidupan kita efektif, kehidupan kita produktif. Oleh karena itu Tuhan ajarkan di sini lewat perikop Marta dan Maria. Yang pertama bicara tentang memiliki waktu yang berkualitas, artinya fokus, memberikan perhatian secara penuh. Berhenti untuk sibuk sejenak, memberikan waktu untuk silence dan solitude. Duduk tenang dekat kaki Tuhan. Sekali lagi bukan artinya melayani Tuhan merupakan sebuah hal yang keliru, tetapi ketika hal-hal yang di luar waktu hening itu mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan, itu menjadi sesuatu yang salah. Memberikan fokus pada waktu Tuhan dengan sikap merendahkan hati dan berserah sekali lagi. Dan yang kedua, di dalam waktu yang berkualitas artinya kita sedang memilih bagian yang terbaik di dalam penilaian Kristus. Memilih bagian yang terbaik dalam penilaian Kristus. Dulu sewaktu saya pacaran dengan istri saya, salah satu hal yang kami sepakati adalah waktu kita makan bareng, dilarang pegang handphone. Kalau ngobrol harus taruh handphonenya. Kalau tanpa sadar salah satu mungkin pegang HP karena HP-nya bunyi, terus balas chatting dan kelamaan ternyata keenakan main HP. Saya bilang, anybody here? Ada orang di sini? Taruh HP-nya gitu. Karena apa? Karena itu adalah waktu-waktu yang terbaik menurut penilaian saya. Karena nggak setiap hari kita ketemu. Cuman seminggu sekali bahkan 2 kali kita ketemu. Dan kalau menurut saya juga kenapa Tuhan inginkan kita itu tinggal di dalam waktu hening, memiliki waktu silence dan solitude. Kenapa itu penilaian yang terbaik bagi Tuhan, bagi kita? Karena Tuhan tahu kita ini lemah. Tuhan tahu kita terbatas. Tuhan tahu kita perlu Tuhan, tapi tanpa kita sadari kita lupa kita bukan Tuhan. Tanpa kita sadari kita lupa kita ini mungkin sombong. Tanpa kita sadari selama ini kita nyaman, tanpa kita sadari selama ini kita mengandalkan kekuatan kita. Mengapa waktu yang berkualitas tinggal duduk dekat di kaki Tuhan menurut Tuhan itu adalah penilaian yang terbaik di mata Tuhan? Karena Tuhan tahu kita lemah. Bukan karena sekali lagi Tuhan butuh perhatian dan Tuhan butuh waktu kita, tidak. Karena Tuhan justru mengasihi kita. Hal yang dilakukan Marta seperti di ayat yang keempat berbicara, ada kalimat Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena pada saat itu Marta sibuk menyediakan hidangan yang over, yang berlebihan untuk Yesus dan para muridnya. Banyak perkara sehingga menyusahkan diri sendiri. Marta melakukan hal yang baik. Bekerja itu baik, sangat baik tanggung jawab kita. Melayani sangat baik juga. Itu bagian kita mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi melakukan yang baik belum tentu yang prioritas. Melakukan yang baik belum tentu itu yang prioritas. Karena yang prioritas, yang terbaik menurut Tuhan adalah yuk ngedate sama saya yuk. Duduk dekat di kaki saya yuk, dengerin. Saya mau bicara sesuatu sama kamu. Kamu jangan susah-susahin diri kamu sendiri. Tenang. Aku Tuhan yang berjalan bersama kamu. Lain halnya dengan Maria. Ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan kepada Marta. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Kalimat ini menunjukkan bahwa itulah prioritas yang seharusnya kita miliki. Mengambil waktu, diam dekat di kaki Tuhan. Berapa lama kita harus berdiam diri menghabiskan waktu berkualitas bersama Tuhan? Tidak ada patokannya Bapak Ibu. Tetapi langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan, belajar untuk ambil waktu 1-2 menit di luar waktu doa kita untuk kita berdiam sejenak. Nanti ketika kita sudah mulai terbiasa, kita bisa semakin nyaman dengan waktu-waktu hening kita.
kita bisa semakin jelas mendengar suara daripada Roh Kudus, karena kita mulai mengurangi kebisingan, mulai kita bisa mengontrol kebisingan ada di dalam pikiran kita. Di awalnya pasti akan sangat sulit, karena pikiran kita terus bergerak, terus berpikir kemana-mana, tetapi ketika kita menundukkan pikiran kita di dalam pemikiran Tuhan, Tuhan bisa bantu kita untuk tetap hening dan dengar-dengaran akan suaranya. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita alami ketika kita memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan, kita akan mengalami refreshment, atau kita akan mengalami kesegaran yang dari Allah. Hidup kita nggak lagi loyo, bangun tidur, aduh Tuhan, hidup saya gini-gini aja, udah jalanin aja lah, mengalir saja. Tidak, tapi ketika kita punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan, maka kita akan bilang, kalau bangun tidur hari ini, aku siap menjalani hari ini, karena ada Tuhan beserta denganku. Aku siap melakukan hari ini, walaupun hari ini cicilan belum selesai, walaupun sakit penyakitku belum sembuh, aku tahu rancangan Tuhan yang terbaik. Aku tahu bila Tuhan di pihak aku, siapa lawanku. Ada kesegaran, karena apa? Ketika kita mengizinkan telinga rohani kita mengizinkan pikiran kita diisi oleh kehadiran Tuhan, kita mengizinkan pemikiran dan hati kita diisi oleh perkataan Roh Kudus yang berkata, tenang anakku, tenanglah jiwaku. Dan ini pula yang dialami oleh Maria. Ketika dia menghabiskan waktu yang berkualitas dengan Tuhan, apa yang dihasilkan? Maria tenang. Sebaliknya, justru Marta mengeluh dan mengomel kepada Tuhan. Kok Tuhan bantu, kenapa enggak suruh Maria bantuin saya, sibuk melayani. Keluhan demi keluhan, dan dia khawatir. Tetapi sebaliknya Maria justru tetap tenang. Bahasa sekarangnya santuy aja. Tetap tenang, tetapi Marta mengeluh dan mengisi hatinya dan pemikirannya dengan kekhawatiran. Yang kedua, di dalam ketika kita mempraktekkan waktu yang berkualitas Tuhan dengan Tuhan, maka inilah janji Tuhan bahwa akan ada pembelaan dari Tuhan di dalam segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Ada pembelaan daripada Tuhan. Tetapi ketika kita berjalan sendiri, justru seperti yang Marta alami, kita akan mengalami kesusahan sendiri. Dengan kata lain, apakah kita mau hidup dengan kekhawatiran dan keluhan? Tentunya tidak. Ketika kita hidup di dalam ketenangan bersama Tuhan, maka kita akan mengalami kesegaran daripada Tuhan dan ada pembelaan daripada Tuhan. Acap kali kita beranggapan bahwa kitalah yang menjadi penanggung jawab yang utama dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita berusaha mengendalikan segala sesuatu menurut pemikiran dan keinginan kita. Kita ada karena Tuhan dan kita ada untuk menghidupi tujuan Tuhan atas kita. Oleh karena itu, Tuhan pun akan peduli dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Berhenti untuk kita memikirkan bahwa kita ini yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri. Ya, kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Tetapi jangan sampai seperti Marta yang menyusahkan kehidupannya sendiri. Kita harus datang melibatkan Tuhan, menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Semakin kita sibuk dengan berbagai tanggung jawab, di saat itulah semakin kita perlu bergantung kepada Tuhan. Semakin kita sibuk dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, entah di gereja, entah di pekerjaan kita, di keluarga kita, semakin kita tahu Tuhan, saya lagi sibuk sekali nih. Semakin kita perlu bergantung dengan pada Tuhan. Seperti ayat di awal yang kita sama-sama bicara tentang kuk yang dipasang. Tuhan, aku mau pakai kuk yang kau pasang yang bebannya enak dan ringan. Sehingga kita tahu, ketika kita merasa mulai sibuk, kita tahu mana keputusan yang harus kita ambil. Tuhan, tuntun langkahku, Tuhan pimpin langkahku. Tuhan, aku berbeban berat, Tuhan, aku mau menyadari kehadiran-Mu, berjalanlah bersamaku. Teman-teman boleh naik ke mimbar. Waktu yang berkualitas harus kita praktekkan. Silence dan solitude yang minggu lalu adalah fondasi bagi kehidupan kita semua. Kalau kita cuma mendengarkan tapi kita tidak praktekkan, maka kita tidak akan
mendapatkan manfaatnya. Dan saya mau himbau untuk Bapak Ibu semua, firman Tuhan yang dibagikan mengenai silence dan solitude di minggu lalu dipaparkan secara lebih praktikal dan diuraikan lebih praktikal oleh gembala kita di GKPB Bandung, Bapak Bambang Wijaya, melalui YouTube channel di GKPB Fajar Pengharapan. Di situ diuraikan dan dicontohkan dan dipraktekkan bersama-sama bagaimana kita bisa memiliki waktu tenang bersama-sama. Dan di minggu ini, uraian firman Tuhan minggu ini pun akan dipraktekkan lebih lagi. Di hari Selasa akan ada uraian lebih praktikalnya, sama-sama kita akan sama-sama bisa belajar di hari Selasa jam 7 malam melalui YouTube channel. Nanti mungkin akan dibagikan melalui grup yang ada, sehingga kita bisa sama-sama mempraktekkan, sehingga kita bukan cuman pemikiran kita kaya akan pengetahuan atau bahasa saya obesitas rohani, tapi kita juga bisa mempraktekkannya sehingga kita mengalami kesegaran atau kebugaran dalam Tuhan. Sekali lagi pentingnya, tanpa memiliki quality time bersama dengan Tuhan yang kita isi dengan relasi yang akrab, melalui waktu teduh, waktu hening bersama dengan Dia, kita tidak akan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik seperti melayani, bekerja sebagaimana yang seharusnya. Sebaliknya, izinkan kita memiliki waktu hening, diam dekat di hadirat Tuhan. Satu janji firman Tuhan yang juga hari-hari ini sedang berbicara kepada saya di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam terjemahan bahasa Inggris ini dikatakan, the Lord, Tuhan, Elohim, will fight for you. You need only to be still. Be still artinya apa? Tetap tenang. Di tengah-tengah badai yang belum berlalu ini, di tengah-tengah masalah yang kok nggak diundang masalahnya datang terus ya, nambah-nambah lagi. Biar firman Tuhan yang juga hari-hari sedang berbicara kepada saya, bisa berbicara kepada Bapak Ibu semua di tempat ini maupun yang mendengarkan secara online. Tuhan akan berperang kepada kamu. Tetap tenang. Tetap tenang. Perkataan ini Musa katakan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel saat itu sedang terjepit. Di hadapannya Laut Teberau, di belakangnya pasukan Mesir dengan 600 kereta kudanya. Bahkan dikatakan kereta kuda yang terpilih, yang terbaik dan perwira yang terbaik sedang mengepung bangsa Israel. Yang Musa katakan kepada bangsa Israel, tetap tenang, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan akan berperang bersama kita. Pada saat itu bangsa Israel bilang, kamu mau nguburin saya di padang gurun ini, gak ada tempat lain, lebih baik kita mati di Mesir. Tapi tapi Musa menenangkan bangsa Israel dengan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, tenang aja. Dan kita tahu setelah itu ayat ini berbicara, Tuhan berbicara kepada Musa, kenapa kamu berseru-berseru seperti itu? Maju, berangkat. Apa yang ada di tangan kamu, tongkat itu, angkat, pukulkan kepada Laut Teberau itu. Tuhan yang berperang itu menunjukkan kuasanya. Mungkin hari-hari ini kita sedang dalam keadaan yang terjepit. Tuhan sedang berperang bersama kita. Tetap melangkah, maju berperang ke depan, karena Tuhan di pihak kita. Ibrani 4 yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat atau kebaikan dan menemukan kasih karunia atau anugerah untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan keberanian, karena relasi kita dengan Tuhan adalah suatu anugerah. Di zaman perjanjian lama, untuk bertemu Tuhan itu banyak syaratnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, anugerahnya sangat besar. Kita kapanpun bisa menghampiri Tuhan. Hampiri Dia dengan kerinduan dan dengan keberanian. Mungkin saat ini kita merasa kita tidak layak, tetapi tangannya terbuka untuk menerima kita. Mari sama-sama kita mau mempraktekkan sebentar, sekitar 1-2 menit ke depan untuk menenangkan pikiran kita. Tidak berdoa tetapi diam, hening, mengizinkan pikiran kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus yang lembut itu berbicara di dalam hati dan pemikiran kita.
Mari sama-sama kita pejamkan mata kita ambil waktu hening sejenak. Biar kami boleh disegarkan kembali di dalam hadirat Tuhan pagi hari. Seperti ikan yang hanya bisa tinggal di dalam air. Begitupun kehidupan roh kami. Hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan itu yang bisa menyegarkan kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah pagi hari ini Tuhan. Yesus. Kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat bersyukur Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Tuhan kami, Tuhan yang mau untuk didekati. Bapa, biar kerinduan itu untuk selalu mendekat pada Tuhan, untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Karena kami tahu disitulah kehidupan kami disegarkan, disitulah kehidupan kami akan dituntun dan mengalami
kesegaran dan ketenangan daripada Tuhan, biar kerinduan itu terus terbangun di dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kami perlu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bapak terima kasih, biar kiranya berkat penyertaan-Mu itu nyata bagi kehidupan setiap jemaat-Mu dan melibatkan Tuhan di setiap langkah kami, di setiap aspek kehidupan kami. Itu yang akan selalu kami ingat. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus kami, Raja, Gembala, dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Sepanjang minggu ini, persembahan dan perpuluhan. Bapak Ibu dapat melihat laporan keuangan dari tanggal 1 sampai 7 Agustus. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Acara live sharing via Zoom bagi anak-anak youth yang akan diadakan pada malam hari ini pukul 19.30 dan link akan dibagikan di grup WA keluarga MDC Metro. Jemaat dapat berpartisipasi dalam bakso sembako sampai pada tanggal 14 Agustus dan dapat diserahkan di sekretariat. Ibadah tetap dilakukan secara online dan onsite dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, demikian pengumuman kita pada saat hari ini, dan sebentar kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian, segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan
bersyukur kalau Engkau sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhirnya. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, biar terus Tuhan dalam kehidupan kami punya satu hati, satu pikiran, kami mau menyukakan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari-hari kami boleh mengalami persekutuan yang intim dengan Engkau. Kami punya waktu yang hening bersama Engkau Tuhan, supaya kehidupan kami boleh disegarkan hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, bila setiap kami boleh menemukan Tuhan satu hal yang penting dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mau melakukan itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seperti Maria Tuhan yang berduduk di kaki-Mu Tuhan, kami juga berdoa, bila kami juga punya waktu-waktu Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, mendengarkan Engkau Tuhan, menyegarkan hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam rancangan-Mu, Indonesia dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Berdoa berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, beserta jajarannya Tuhan. Kau beri hikmat-Mu bagi setiap mereka, sehingga mereka punya kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka Tuhan. Sehingga kami boleh melihat, kami boleh merasakan Tuhan, Indonesia ini menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang jaya, Indonesia yang kokoh, Indonesia yang meninggikan, memuliakan nama-Mu, dan Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kota Metro, berkati juga Pak Wadi, Pak Komaru Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan, beri hikmat-Mu juga bagi setiap mereka, beserta jajaran mereka Tuhan, sehingga sungguh Tuhan kami berdoa, mereka boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, membawa kota ini menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Vaksinasi yang sedang berjalan buat bangsa ini kami juga berdoa, Kau berkati Tuhan setiap para peserta vaksin Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan imun boleh terbentuk, dan kami berdoa Tuhan tidak ada efek negatif yang boleh terjadi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk paparan virus yang boleh ada, kami berdoa Tuhan, kami minta anugerah-Mu, kami minta kemurahan-Mu Tuhan, sehingga paparan virus Tuhan boleh terhenti Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan kuat gagah kami, bukan kuat gagah bangsa ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ini hanya kemurahan-Mu, ini hanya anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan Tuhan. Bapa, kami berdoa berkati Tuhan, beri hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan, sehingga semua boleh dikelola dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, Kau sudah memberkati kami sepanjang hari-hari yang lalu. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan, Kau juga tetap memberkati kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami yang hadir di tempat ini juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kami berdoa dan percaya Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu boleh tercurah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biar setiap kami Tuhan tetap boleh mengalami persekutuan yang intim Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu juga Tuhan menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan.